Di sini kastil ini menjadi saksi juga perjuangan Nabi Ilyas alaihissalam untuk menyebarkan agama Allah. Dan juga disinilah para kaum Bani Israel membuat patung yang bernama Baal atau berhala. I'm from Indonesia. Oh, Indonesia. Aku bisa bahasa Indonesia. Aku pernah tinggal di sana. Wah, alhamdulillah sekali. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, lanskap alam Lebanon seolah tak pernah berhenti membuat saya terpukau. Salah satu yang paling mencuri perhatian saya adalah kemegahan pegunungan Lebanon di daerah Souf. Di bagian barat pegunungan ini terdapat deretan tebing batu raksasa yang dikenal sebagai Niha Souf. Nama Niha sendiri diambil dari bahasa Aramaik yang berarti tempat yang tenang dan damai. Namun, di balik ketenangannya, Niha Souf bukanlah tebing batu biasa. Tempat ini adalah sebuah benteng pertahanan kokoh yang menjadi kunci perlawanan Sultan-Sultan Lebanon saat menghadapi Kekaisaran Ottoman pada masa lalu. Saudaraku, di belakang saya ini ada benteng alami Niha, dan dulu benteng ini digunakan oleh Sultan Fahruddin untuk memantau musuh di kota Lebanon. Nah, di sebelah sini ada pengunjung lain sepertinya, coba kita tanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kifak? Sorry, I cannot speak Arabic. Oh, where are you from? I'm from Indonesia. Oh, Indonesia. Aku bisa bahasa Indonesia. Aku pernah tinggal di sana. Wah, alhamdulillah sekali. Sampai sini? Iya, saya lagi mau lihat-lihat benteng ini. Nah, Iya, pernah ke sini sebelumnya? belum, saya belum pernah kesini. Kalau mau, aku bisa guide cerita tentang bentengnya. Oh, boleh? Ya boleh kalau nggak ngerepotin. Alhamdulillah, terima kasih. Boleh kita jalan sekarang? Ya. Ya boleh. Alhamdulillah saudaraku, saya bertemu dengan warga sekitar yang bisa berbahasa Indonesia, itu Masya Allah. Dan Alhamdulillah juga saya diajakin keliling untuk melihat benteng Niha ini. Let's go, bismillah. Saudaraku, inilah Benteng Niha atau dikenal juga dengan nama Syakif Tirun. Di sini lumayan dingin banget ya, Dim. Iya, ini memang tempatnya tinggi, sekitar 1000 meter, 1100 meter. 1100 meter. Iya. Wah, luar biasa. Saudaraku, di sini luar biasa ya, dingin banget, dan jurangnya sangat tinggi di sebelah saya ini. Jadi, saya harus memberanikan diri untuk bisa ke benteng itu. Bismillah. Saudaraku, kemampuan masyarakat pada masa lalu memahat tebing-tebing batu memang banyak tercatat dalam risalah kenabian. Mulai dari kaum Samud di Madain Saleh hingga kaum Ad di daerah Yaman. Tanpa peralatan modern, mereka mampu memahat tebing dan gunung menjadi tempat tinggal hingga benteng pertahanan yang kukuh. Hal ini mengingatkan saya pada sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah yang mewah, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 149 hingga 150. Lihat ini. Jadi ini kalau kamu lihat ada yang pernah dipahat. Orang yang buat tempat ini, mereka pahat di batu supaya mereka bisa pegang pas mereka naik ke sana. Karena kan dulu nggak ada kayu dan besi ini kan. Jadi saudaraku, pada zaman dahulu ini bekas pahatan orang-orang terdahulu ya, dan untuk memanjat ke sana belum ada kemudahan seperti ini. Jadi bayangkan aja seperti apa sulitnya untuk menuju ke benteng itu.
Jadi Bang Rian lihat di sini ada pipa. Ini yang dulu dibuat untuk ambil air dari sumber airnya. Oh ya. Iya. Dan ini pernah ada sultan yang dia sembunyi di sini, Oke, di benteng ini. Iya. Tapi mereka mau bunuh dia. Jadi untuk bunuh dia, mereka nggak bisa sampai ke sini. Jadi mereka meracuni pipanya, meracuni sumber airnya. Meracuni pipa dari sini ya berarti ya, dialirkan ke dalam gitu, ke atas ya. Iya. Saudaraku, jadi di sini ada sumber air untuk kehidupan sultan. Nah, jadi ada pihak-pihak musuh yang memang ingin membunuh sultan. Jadi mereka meracuni dari sumber airnya. Subhanallah. Jalan lagi? Ya. Oke. Ini tempat apa, Dima? Jadi di sini ditulis, ini ada kayak lubang. Oke. Jadi mereka kira-kira ini tempat yang mereka dulu menyimpan air. Oh, di sini? Iya, jadi kira-kira ini tempat dapur. Mereka masak di sini dan ambil air dari sini. Oh, jadi aliran air yang memang dari sumbernya tadi itu Iya, mereka nampungnya di sini gitu ya. Iya. Dan ini adalah dapur. mungkin. Oke. Semua fasilitas ini membuat Benteng Niha menjadi lokasi yang sulit ditaklukkan. Sebuah bukti nyata karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umat-umat terdahulu. Allah menjadikan tempat bernaung bagi kamu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagi kamu tempat-tempat tertutup, gua dan lorong-lorong sebagai tempat tinggal di gunung-gunung. Dia menjadikan pakaian bagimu untuk melindungimu dari panas dan pakaian baju besi untuk melindungimu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Quran Surat An-Nahl ayat 81. Ya, jadi saudaraku, ini adalah dapurnya Sultan Fakhruddin. Nah, sumber air yang dari sumbernya ditampung ke, ini bisa dibilang seperti sumur ya sebenarnya jadinya ya. Iya, tapi mereka yang pahatnya. Oh, mereka buat Iya, sendiri dan iya. ditampung. Ya, berarti bisa dibilang saudaraku, ini adalah bak untuk airnya Sultan. Subhanallah. Jadi dulu sebenarnya ini masih di dalam bentengnya. Ini, Iya. di jalan ini nih. Iya betul. Oke. Dan dapur itu. Cuman karena pernah ada gempa di Lebanon, Oke. itu menghancurkan bagian ini. Oh, jadi di sini pernah ada gempa dan ini menghancurkan di bagian sebelah sini. Iya. Waduh. Jadi kita jadi kayak sekarang di luar, tapi sebenarnya dulu itu kita di dalam. Oh, jadi ini ada sekat batu ya awalnya Iya. ya. Dima, ini tempat apa? Ini tempat dulu mereka menyimpan bahan makanan. Oh iya, jadi nyimpen bahan makanan tuh di ruangan ini ya? Iya betul. Terus kalau lihat di sana di atas itu kayak ada lubang-lubang di batu. Iya. Ya itu dulu mereka pakai kayu. Kayunya untuk buat kayak pilar, kayak tiang supaya mereka bisa buat lantai. Jadi ini mungkin kita di lantai 1. Terus di sana ada ruangan lantai 2. Saudaraku, emang ya bukit ini adalah bukit yang paling tinggi di Lebanon. Makanya cocok banget untuk dijadikan benteng dan untuk memantau musuh-musuh yang ada di kota Lebanon. Saudaraku, berdiri di hadapan kemegahan Benteng Niha seolah menyadarkan saya betapa kecilnya kemampuan manusia di hadapan Sang Pencipta. Sebab tak ada satu tempat pun di dunia ini yang mampu menghalangi datangnya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kukuh." Quran Surat An-Nisa ayat 78. Masya Allah, saudaraku, satu lagi jejak Al-Quran di buminya Allah, Niha, Lebanon. Saudaraku, di kios-kios sederhana di tepi jalan kota Tire, kehidupan pagi masyarakat Lebanon dimulai. Bukan karena kemegahannya, melainkan karena aroma roti gandum yang menyerba kuat, mengundang siapapun untuk mendekat. Saudaraku,
dalam surat Al-Kahfi, Nabi Khidir pernah memberi sepotong roti kepada Nabi Musa alaihissalam. Berarti roti adalah makanan yang halal lagi baik untuk manusia. Nah, di dalam Al-Quran, tepung gandum yang dijadikan roti adalah makanan yang halal lagi baik. Nah, sekarang saya sedang berada di tempat pembuatan manakis, pembuatan roti. Langsung kita lihat seperti apa. Di kota ini, tradisi mengolah gandum menjadi aneka roti tradisional telah berlangsung selama ratusan tahun. Salah satu sajian yang paling terkenal adalah manakis. Manakis merupakan roti berbentuk lingkaran yang ditaburi bumbu za'atar, yakni campuran rempah aromatik khas Timur Tengah yang terdiri dari daun thyme, wijen, dan minyak zaitun. Bumbu ini memiliki cita rasa gurih serta aroma rempah yang kuat. Harganya yang terjangkau juga membuatnya bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat Lebanon. Saudaraku, nah ini cara buatnya biar dia nggak gelembung si rotinya. Dia harus ditekan-tekan ya. Nah seperti ibu ini juga dia agak ditekan karena kalau misalnya nggak ditekan dia bakal gelembung seperti roti sebelah sana. Nah jadi seperti ini cara buatnya. Menikmati manakis berawal dari kebiasaan masyarakat Syam dalam mengolah gandum sejak ratusan tahun silam. Nama manakis sendiri diambil dari kata nakhoso yang dalam bahasa Arab berarti memahat atau mengukir. Hal ini merujuk pada sebuah teknik sederhana ketika jemari para pembuat roti menekan adonan untuk menciptakan cekungan kecil agar siraman minyak zaitun dan rempah za'atar meresap sempurna ke dalam roti. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan mengenai keutamaan mengonsumsi zaitun. Makanlah zaitun dan minyakilah rambut dengan zaitun, karena ia dari pohon yang berkah. Hadis riwayat Tirmizi. Saya penasaran banget nih saudaraku, makanya saya langsung cobain untuk buat makanannya. Dan setelah ini langsung kita kayaknya dipanggang deh di bagian dalam tempat pemanggannya. Kita lihat seperti apa. Warga Lebanon umumnya masih menggunakan alat pemanggang tradisional bernama furn untuk memanggang manakis. Furn berbentuk kubah yang terbuat dari batu serta tanah liat dan menggunakan kayu sebagai bahan bakarnya. Tanpa bahan tambahan lain, proses pembakaran adonan manakis dilakukan langsung di atas lantai furn yang memiliki suhu hingga ratusan derajat Celcius. Saudaraku, tadi saya ngelihat kakaknya tuh kayak ngasih ke ibunya tuh dengan cara dilempar. Saya bisa nggak ya? Nah, seperti itu kira-kira saudaraku, tapi kurang tepat sampai ke ujung sana. Kita lihat seperti apa nanti cara ngelemparnya. Syukron. Masya Allah, saya dikasih sama ibunya. Langsung kita cobain ya. Bismillah. Masya Allah. Enak banget, ada gurihnya dan garing pastinya. Nah, saudaraku, sekarang saya mau coba buka yang hubis ini ya. Cobain, bismillah. Nah, dari sini kita buka. Panas. Nah, dalamnya kosong ya, tanpa zaktar seperti inilah bentukannya. Syukron. Assalamualaikum. Saudaraku, dalam surah Al-Baqarah ayat 168, wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Masya Allah. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد Sorry.